kronologi Alkitab. Kronologi Alkitab itu ada 5. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus, dan janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca Alkitab dia harus paham dia baca di bagian mana. Kalau tidak dia hilang lenyap. Saudara akan membaca banyak sekali hal yang seolah-olah bertentangan di dalam Alkitab. Ada ayat bilang celakalah kamu bangun pagi-pagi campur minuman keras. Minum. Ada ayat bilang tambah sedikit untuk membantu pencernaan. Pakai mana? Pakai mana? Dua-dua di Alkitab ini. Akhirnya banyak orang berkhotbah dan kutip ayat menurut kehendaknya. Tagal dia tidak suka minum, dia akan bilang, ada bilang celaka. Tapi kalau dia suka minum, pasti dia bilang, ada bilang tambahkan. Akhirnya kita hilang lenyap dalam perdebatan-perdebatan. Ya Tuhan, balas saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami bukan saja mengerti, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu sekali supaya segera setelah menerima firman-Mu, kami pakai itu dalam hidup kami. Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jauhkan penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini adalah terang, sama-sama. Terang, hidup sebagai terang. Pembacaan yang diberikan kepada saya itu surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Karena yang paling banyak anak muda, saya mau tanya, terang atau gelap? Terang atau gelap? Mantap? Yes? Terang, amin? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Itu maksud apa itu? Tapi di awal dari khotbah ini saya ingin supaya kita mulai dari kalimat ini. Jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah pelita. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah pelita. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah pelita. Itu dia bisa berarti dua. Kalau gelap jangan hanya berteriak gelap, gelap, gelap. Mana terang, itu yang harus dilakukan. Atau kalau Anda melihat yang salah, yang tidak benar, jangan hanya komentar. Jangan hanya protes. Lakukan yang benar. Amin. Nah, yang menarik itu adalah saya tanya orang. Tanya orang tentang kalau ada dalam kegelapan. Saya tanya anak-anak.
Rupa-rupanya beda usia, beda jawaban. Saya mulai dari anak-anak. Anak-anak, kalau kamu dalam gelap itu kamu bagaimana? Takut. Amin. Pernah jadi anak-anak? Dalam gelap kan takut. Beda dengan kalau orang dewasa. Dalam gelap masih takut. Nah itu yang saya tidak tahu dia punya jawaban, itu masing-masing tahu. Tapi saya ingat sekali, dulu saya masih di kampung, masih kecil. Terus kalau ada acara di lapangan itu menarik sekali karena acara malam, kami pergi sore, pulang sudah malam. Pergi masih terang, pulang sudah gelap. Tetapi waktu jalan pulang harus lewat pohon besar. Ini pohon ini kata orang ada banyak daun. Masa pohon banyak setan. Tuhan tidak siap setan di pohon itu kita. Kata orang di pohon itu banyak. Mantap. Tapi karena dari dulu orang pikir kalau pohon besar itu ada setan. Sekarang saya harus lewat itu. Ini bahaya. Tidak mungkin tidak pulang dan tidak ada jalan lain. Hanya boleh lewat itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya menyanyi. Saya apa? Ada 2 lagu yang saya masih ingat hingga hari ini. Dan kalau saudara masih ingat kita nyanyikan bersama-sama. Pohon besar ada di situ. Sekarang saya mau lewat dengan siap sekali. Hati siap, mulut siap, tangan siap. Dan mulai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada. Sambil tepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Itu lagu pertama. Lagu kedua. Mantap dengan sikap yang sama. Yesus itulah penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Tapi itu anak-anak. Kalau orang dewasa tidak mungkin menyanyi lagu itu. Atau lebih bijak kita katakan agak sulit menyanyi lagu itu. Yang paling pas untuk orang dewasa dalam kegelapan adalah hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena hati-hati ya. Cocok lagu ini? Cocok? Ulang. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Kalau saudara tahu lagu ini, maka pulang harus menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena itu godaannya besar sekali. Amin. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang bukan orang Kristen sangat tidak setuju dengan perayaan Natal bagi umat Kristen. Mereka suka menulis di mana-mana Natal itu kemenangan dewa matahari dan kita melanjutkan tradisi kuno itu. Dan saya kira itu mereka tidak paham betul-betul. Kenapa? Alkitab itu ditulis dalam bahasa yang penuh dengan idiom dan menjawab konteks pada waktu tertentu. Tapi kira-kira begini, kami orang Timur, kalau ada tamu datang mereka suka sebutkan kalimat ini dalam penyambutan terhadap tamu-tamu. Orang suka bilang begini, la siyo mana pinat neone aklahat, disambut oleh banyak aklahat. Artinya begini, peristiwa hari ini lebih terang dari yang paling terang, lebih panas dari yang paling panas. Saya mau tanya saudara, di jagat raya ini, yang paling panas itu apa? Yang paling panas itu apa? Matahari. Yang paling terang itu apa? Matahari. Nah yang ini lebih lagi dari matahari. Apalagi yang bisa lebih dari matahari?
pencipta matahari. Yang lebih dari matahari itu pencipta matahari. Matahari, bulan, bintang-bintang akan berakhir. Pencipta tidak akan berakhir. Sehingga ketika Alkitab mengatakan, terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia. Dia tidak bicara tentang matahari. Tapi pencipta matahari. Supaya mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Ini bahasa untuk mengatakan mereka yang tinggal di dalam dosa. Keluar dari keberdosaan. Dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita tidak sementara melakukan tradisi yang salah itu. Bukan itu. Kita bicara tentang pencipta matahari. Amin. Kalau begitu sekarang karena kita bicara tentang terang. Saya ingin mulai mengatakan begini. Terang dibutuhkan untuk apa? Satu. Terang dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Terang dibutuhkan untuk. Saudara pernah jalan dalam gelap? Ada gelas di situ. Aman. Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba listrik padam. Saudara lari keluar dari sini, aman ini ruangan. Persoalannya hanya karena gelap. Terang itu dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Supaya mereka yang tinggal di dalam terang, mereka ikut jalan yang benar. 2. Terang dibutuhkan sebagai peringatan. Sama-sama. Terang dibutuhkan sebagai peringatan. Saudara, NTT itu provinsi kepulauan. Ada banyak sekali pulau. Ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Di tengah laut tiba-tiba ada batu. Maka di situ biasa ditaruh, apa itu dia nama? Mercusuar. Malam-malam dia. Petugas-petugas yang tinggal di tempat itu, kasihan. Saya tanya kepada orang-orang di navigasi, siapa yang tinggal di sana, berapa orang? 1 orang pendeta, berapa lama tinggal? 3 sampai 6 bulan. Dia ada masalah dengan keluarga. Hanya untuk kasih malam-malam kapal-kapal yang lewat situ diperingatkan, hati-hati, di sini ada karang, nanti kamu mati. Sama tanya, orang yang ada di atas kapal malam-malam lewat itu, kenal orang yang ada di situ, di mercusuar? Kenal? Tidak. Tidak kenal. Tapi dia ditolong, mereka ditolong supaya bisa lewat. Kadang-kadang untuk menyatakan sesuatu itu, untuk memperingatkan kepada kita, mungkin bukan orang yang kita kenal. Tapi itu menjadi penting untuk kita lihat. Karena hari-hari ini saudara-saudara orang susah untuk mendengar orang, sangat susah. Peringatan ini sangat susah. Orang akan ikut apa yang orang mau daripada. Atau mereka hanya akan mendengar orang yang satu, mereka segani sekali. Yang kedua orang yang populer, itu orang dengar. Tapi kalau orang biasa, jadi kebenaran ini sudah milik orang yang kedua. Ketiga. Terang dibutuhkan sebagai penuntun. Terang dibutuhkan sebagai apa? Penuntun. Saudara, dengan pesawat melinding malam, itu kan di bandara tuh sudah ada ini lampu-lampu toh. Dia sebenarnya dia mau kasih tahu itu pilot ini turun di sini. Engkau jangan turun di situ. Kalau engkau turun di situ malam kita keluar di Metro TV semua. Jadi dia tuntun kita di sini. Terang dibutuhkan untuk itu. Supaya setiap orang yang kemudian dia bilang, hidup saya telah menjadi terang. Dia hidup dalam 3 hal tadi. Melihat jalan yang benar, selalu mau diperingatkan atau memperingatkan. Dan yang ketiga, dia tahu di mana dia menuntun atau dituntun. Karena tuntunan sekarang ini belum tentu semua benar. Iblis itu bukan saja dalam rupa malaikat yang berdarah-darah, malaikat maut, bisa saja dia seperti malaikat terang dan pura-pura menolong. Nah, sekarang kita mulai. Lalu bagaimana sekarang hal ini bisa berjalan? Paulus ada dalam penjara. Ketika dia menulis surat Efesus, dia ada dalam penjara. Untuk apa dia meratapi itu penjara?
Untuk apa? Saudara bisa membayangkan masuk penjara itu seperti apa? Ibu ketua pengadilan ada di sini, pasti banyak orang telepon ibu, kalau bisa saya bebas saja, kan dia suka tempat. Biar dia kejahatan mati pun yang penting bebas, kan dia takut tempat. Di dalam situ itu pasti gelap semua, otak gelap, mata gelap, semua gelap. Tapi Paulus bilang untuk apa? Dia masuk situ bukan karena kejahatan. Dia masuk situ karena dia mau coba-coba percaya pada Yesus dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang dia ditangkap dan masuk ke penjara. Daripada menunggu kapan bebasnya, dia mau kasih tahu bahwa terang itu bisa bercahaya dari manapun. Sekarang dia kasih tahu mereka yang tinggal di dalam terang itu akan membuahkan buah yang baik. Kebenaran, keadilan. Mereka yang tinggal dalam kebenaran, yang dalam terang akan berbuahkan hal-hal itu. Disinilah orang tahu dengan jelas. Dari buahnya orang mengenal pohonnya. Dari buahnya orang mengenal pohonnya. Saudara, bagaimana saudara tahu kalau pendeta Yandi itu penuh dari Roh Kudus? Apakah pada waktu dia berkhotbah? Tapi apa yang dia lakukan? Untuk apa dia khotbah tentang kasih tapi istri mata bengkak terus? Kasih apa itu? Terus kita tanya, kenapa kau pukul istri? Saya bukan pukul saya punya istri, saya pukul setan yang di dalam dia. Ini tambah sesat lagi ini kalau begini. Nah, saudara-saudara, karena itu bagaimana sekarang untuk kita masuk ke dalam hal itu? Saya hanya akan bicara dua hal malam hari ini untuk kita jadi terang. Yang pertama, firman. Sama-sama 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Oke, dengar. Yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Makasih. Saya bertanya di banyak tempat. Dan pasti yang baca itu kurang dari 1% dari yang hadir. Lalu apa kesimpulan? Gampang saja. Yang sudah baca kasih habis Kejadian sampai Wahyu saja belum tentu mengerti. Apalagi Tapi cita-cita menjadi terang dan firman menuntun. Saudara kalau baca Alkitab butuh CINT. Tanpa cinta saudara tidak akan selesai baca Alkitab. Kenapa? Saya mau tanya dulu. 2 minggu cepat atau lama? 2 minggu cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Lama. Oke. Alkitab kalau kita baca satu hari 4-8 pasal, 4-8 pasal. Cukup 4 bulan kita baca selesai satu Alkitab. 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Kalau hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan itu cepat atau lama? Ya tergantung. Kalau ada cinta, ada perhatian, ada kasih sayang, ternyata kita rasa terlalu cepat. Tapi kalau tidak ada perhatian, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang,
Hari-hari hidup ini terasa terlalu. Saudara pernah duduk dengan orang yang saudara tidak suka? Pernah saudara makan di depan dia? Pernah saudara mau ambil rica taruh di dia mata? Pernah saudara pernah mencintai seseorang? Pernah? Atau saudara ini dijodohkan semua, tidak ada cinta-cinta langsung? Lihat anak-anak muda itu kenapa mereka suka WA sampai jam 3 subuh? Karena bukan cinta biasa, bucin malah. Itu bikin orang sampai jam 3 subuh. Kenapa saya bilang tanpa cinta saudara tidak menyelesaikan Alkitab? Pernah alami kok tidak? Saya mau tanya. Yang malam-malam susah tidur angkat tangan. Ya malam susah tidur, terima kasih. Yang tidur jam 2 bangun setengah 4. Oke, mantap. Lakukanlah apa yang dokter bilang, silakan. Tapi saya tambahkan 2 ini. Kalau tanpa cinta, coba baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Pernah alami kok tidak? Saudara berkomitmen sekali, saya mesti baca Alkitab. Dan Kejadian 1 ayat. Kedua, coba masuk gereja, coba ikut gereja. Coba ikut. Biar saudara datang sudah mandi, sudah bawa minyak angin, minyak segala macam supaya terus pendeta baca baik pembacaan hari ini dari Efesus 5 ayat 8 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tanpa cinta saudara tidak bisa menyelesaikan Alkitab. Yang sudah baca habis saja tuh belum mengerti. Ya karena itu saya minta saudara-saudara hari ini mesti belajar setia membaca Alkitab dulu. Di dalamnya Alkitab itu ada 2 hal yang serius sekali. Dan ini seringkali diabaikan. Pertama, benang merah. Atau dalam bahasa lain disebut dia sebagai kronologi. Alkitab itu sebagai firman Tuhan luas atau sempit? Dalam atau dangkal? Karena itu kita tidak bisa masuk dengan keterbatasan kita. Kita butuh pegangan. Dan pegangan paling pertama adalah kronologi Alkitab. Kronologi Alkitab itu ada 5. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus, dan janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca Alkitab dia harus paham dia baca di bagian mana. Kalau tidak dia hilang lenyap. Saudara akan membaca banyak sekali hal yang seolah-olah bertentangan di dalam Alkitab. Ada ayat bilang celakalah kamu bangun pagi-pagi campur minuman keras. Minum. Ada ayat bilang tambah sedikit untuk membantu pencernaan. Pakai mana? Pakai mana? Dua-dua di Alkitab ini. Akhirnya banyak orang berkhotbah dan kutip ayat menurut kehendaknya. Tagal dia tidak suka minum dia akan bilang ada bilang celaka. Tapi kalau dia suka minum pasti dia bilang ada bilang tambahkan. Akhirnya kita hilang lenyap dalam perdebatan. Masuk mesti paham kita baca di mana. Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Diberi kepercayaan kepada manusia tapi manusia gagal. Kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa Allah tinggal diam. Tidak. Allah merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia. Mulai dari panggilan Abraham. Puncaknya adalah kedatangan Yesus Kristus. Penebusan itu. Dan setelahnya janji untuk hidup yang kekal. Kau baca mesti di situ. Kalau tidak bisa. Kedua, yang serius dan kita suka abaikan itu adalah Alkitab itu berisi 2 hal penting. Berapa hal? 1, informasi. 1 apa? 2, ajaran. Sama-sama. Contoh. Tuhan Yesus punya murid berapa? Informasi. Jadi nanti GKS ketik pilih Penatua 13 tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang protes. Tuhan Yesus saja 12. Kenapa kita mesti 13? Jelas. Abraham pernah tipu. Kenapa hanya lihat saya tapi diam-diam seperti kita tidak berkenalan betul-betul ini. Abraham pernah tipu. Pernah. Dia bilang pada istrinya, kalau nanti orang tanya, jangan bilang kau istri, bilang hanya saudara. Tipu kok tidak? Informasi.
Bukan ajaran bilang, oh ternyata tipu untuk kebaikan boleh, yang penting untuk baik. Mau bagaimana? Tuhan Yesus dibaptis di sungai Informasi. Saudara tidak usah kumpul uang pi baptis di sana, apalagi ada perang. Salomo punya istri 700, gundik 300, 700 tambah 300, 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Pasti itu ibu selewat, nama siapa lagi, nama siapa. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut. Tapi pasti dia terpilih itu, saya yakin dia terpilih itu. Suara dasar 1000 memang itu. Bukan ajaran. Jangan sampai ada yang bilang, kenapa Salomo 700 boleh? Kita baru 200, ibu periksa-periksa HP lagi ini. Bedakan mana informasi. Hendaklah. Janganlah. Begitu. Yang hendaklah, janganlah. Waktu mengerucut pada hukum Taurat, dia bikin dia menjadi lebih simpel. Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan ya 613 pasal. 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia menjadi 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari yang 2 itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata. K-A-S-I-H apa? Kasih. Dia lanjut. Kasih itu sayang kepada seperti. Kenapa kita mengasihi Tuhan Allah? Karena kita tahu diri kita berasal dari mana. Kenapa saya mengasihi orang lain? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi saya mengasihi seseorang bukankah dia punya jabatan, bukankah dia punya uang, karena pada dirinya ada gambar Allah. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti yang kau mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Saya mau tanya, kalau kita mengasihi diri, apakah kita mau kita terluka? Apa mau ada kepahitan dalam hati kita? Kalau gitu pertanyaannya, Pendeta Yandi benci Pak Dedi, yang rugi Pendeta Yandi atau Pak Dedi? Pendeta Yandi. Setiap kali Pak Dedi bilang, "Shalom Pak Pendeta," saya pun hati senang, kok tidak? Tidak senang. Setiap kali orang bercerita Pak Dedi pun kebaikan, saya pun hati senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Pak Dedi. Amin. Nah karena itu, hukum Taurat sekalipun kalau kita baca Lukas 16 ayat 16, dia kasih tahu. Kerajaan surga sudah datang. Dan semua, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai zaman Yohanes Pembaptis. Selanjutnya kerajaan Allah dinyatakan. Kristus dinyatakan. Berkaca kepada dia. Supaya kemudian kita melakukan kehendak di dalam Alkitab. Bukan karena ketakutan. Yesus kritik sekali orang Yahudi. Jangan ajar orang Yahudi tentang ikut aturan. Jangan ajar, orang paling hebat ikut aturan. Tapi yang Yesus kritik, mereka tidak mencuri. Bukan karena tahu bahwa mencuri tidak baik. Tapi karena apa? Kalau tangan yang dipakai mencuri ketahuan, maka dia akan kena potong. Oh, orang takut. Semua orang menjadi tidak mencuri. Dia motivasi tidak benar. Saya bilang di mana-mana. Pendeta yang di khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Orang pakai pakaian lebih bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat terus begini. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya orang, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, 'Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?'" Supaya
supaya ketaatan kita kepada hukum-hukum adalah ketaatan kepada Kristus yang penuh dengan kasih. Amin. Apa hubungannya dengan terang? Sekarang saudara dengar. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Saudara pernah pakai cermin? Saudara kalau pergi ke cermin itu kan pertama hanya begini, kedua begini, ketiga begini, keempat begini, mungkin sampai ke 8 begini. Di cermin tuh, makin bercermin makin rapi, betul kok tidak? Atau siapa yang ketika dia datang di cermin dia lihat ada kotoran di sini, dia kasih tinggallah biar begini saya tidak. Kan kita bercermin supaya lihat mana yang tidak beres. Kan kita bercermin lihat, aduh ini alis sudah seperti kelapa sawit ini. Ya, gitu. Kan kita bercermin, makin bercermin makin baik ini hidup. Amin ke tidak? Makin bersih. Kan itu mau jadikan yang tadi firman-Mu pelita bagi kaki. Ya banyak baca Alkitab, bukan banyak baca orang pestori. Pakai tersinggung lagi. Baru muat di grup gereja lagi, seolah-olah ada omong majelis. Gak bisa begitu. Baca Alkitab, tapi harus dengan cinta. Ingat, sama-sama cermin, sama-sama kaca. Tapi satu dia pun nama cermin, satu dia pun nama kaca spion. Sama tanya, di yang malam hari ini hadir lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Kalau cermin lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Kalau kaca spion lebih banyak lihat? Jadi kita lebih banyak lihat diri atau lihat orang lain? Kan cara lihat begini. Nah itu jadi masalah baru buat kita. Firman. Tapi yang kedua ini serius. Di bagian terakhir saya bicara tentang ini. Kedua, kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa kekudusan menjadi serius? Dengar, ada orang yang belajar Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, hafal, tahu semua, menyelidiki dengan baik konteks dan teksnya, tapi menyatu dengan Tuhan belum tentu. Pendeta Yandi berkhotbah tiap hari menyampaikan firman, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Ini singer, pemain musik bagus-bagus orang menyanyi tadi, mantap. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara hadir pada semua ibadah. Senin sampai Minggu saudara hadir, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, ini lansia hadir, sekolah minggu hadir. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kenapa? Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang orang di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat orang di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah terang kembali lagi ke gelap? Orang di terang biasa kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Apa yang dia bilang? Yang tiba-tiba dia. Makanya Paulus bilang, bahkan membicarakan itu yang mereka lakukan di dalam gelap itu pun itu memalukan, apalagi mengintip dengan sengaja. Membicarakan saja itu sudah memalukan, apalagi dengan sadar, dengan sengaja. Pergi ke kegelapan dan bilang, Pak, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam-ayam hilang. Kekudusan menjadi penting toh. Amin. Karena kita sudah tahu Alkitab. Yang poin pertama sudah beres, sudah paham Alkitab. Sekarang ini kan Alkitab ini orang gampang-gampang untuk cari tahu. Dia tidak baca semua, tapi misalnya pendeta khotbah dari sini, oh dia sudah bisa tahu ini isi apa. Gampang saja. Tapi sekarang menyatu dengan Tuhan itu menjadi persoalan serius atau tidak. Akhirnya orang biasa begini, Anda mungkin bisa menyanyi,
tapi belum tentu menyembah. Saudara mungkin berkhotbah, tapi tidak menyembah Tuhan. Saudara main musik, tapi tidak menyembah tanpa kekudusan. Amin. Kedua, karena terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Kan pencipta terang ini kita tidak bisa pergi toh. Pencipta matahari, bulan, bintang kita tidak bisa pergi dia. Dia yang merendahkan diri dalam Yesus Kristus datang apa manusia. Kita bilang terang yang sesungguhnya sudah datang. Berarti tidak bisa ambil terang dari barang lain. Terang harus diambil dari sumber terang. Biasa kalau di Natal itu pas waktu mau bakar lilin itu kan nanti pendeta bakar duluan, pegang di sini baru mulai panggil majelis satu, panggil ini supaya ini terang yang dari ini dibagi-bagikan di mana-mana. Untuk menyatakan kita tidak bisa ambil terang yang lain. Terang itu dari Tuhan. Bagaimana mau ambil terang dari Tuhan tapi tidak menyatu dengan Tuhan? Bagaimana bisa menyatu dengan Tuhan yang menjaga kekudusan? Tadi saya pakai contoh yang kuat sekali. Saudara baca semua Alkitab, saudara paham betul satu demi satu dari apa yang saudara baca. Menyatukah dengan Tuhan? Belum tentu. Sehingga saudara jangan heran, ada orang yang sudah hebat sekali pengetahuan Alkitabnya, tapi dia tidak percaya Tuhan dan lebih memilih untuk tidak percaya Yesus. Lalu saudara pusing untuk menjelaskan. Saya ditanya, saya bawa materi banyak tempat di Indonesia. Pertama, terjadi dua hal. Pertama, Pak Pendeta, kita mau berdebat tentang ini. Saya bilang, minta maaf Pendeta Yandi tidak mengerti dan Pendeta Yandi paling bodoh sudah. Kita dua belum berdebat, saya sukalah. Saya tidak berdebat. Tapi yang kedua, ketika pertanyaan mulai banyak, saya tanya dia begini. Kamu pernah baca satu kisah tentang Maria Magdalena? Apa Pak Pendeta? Pagi-pagi benar Maria Magdalena keluar dari tempat itu menuju ke kubur Yesus. Dalam sebuah situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Siapa berani mengaku diri sebagai murid Yesus bisa mati. Tapi Maria pergi ke kubur Yesus. Pertanyaannya, kenapa Maria berani sekali pergi ke situ? Lukas pasal 8 ayat 2 menyebutkan, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang tadinya kerasukan 7 roh jahat. Yesus sembuhkan dia, dan setelah peristiwa perjumpaan iman dengan Yesus itu, dia memberi hidupnya untuk melayani Yesus, memberi hartanya untuk Yesus dalam pelayanan kemana-mana. Maka kalimat kuncinya atau kata kuncinya adalah pengalaman iman. Pertanyaan yang banyak-banyak itu saya bertanya, izin Pak Pendeta, saya tanya, Anda punya pengalaman iman dari Yesus? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tidak jawab. Anda punya pengalaman iman dari Yesus? Tidak, saya tidak jawab. Saya hanya akan menjawab pada orang yang punya pengalaman iman dengan Yesus. Karena jawaban saya bukan di sini. Jawaban saya mulai dari sini. Yang mungkin seorang lain merasa ini tidak mungkin. Betapa pentingnya sekarang kesatuan dengan Yesus. Amin. Betapa penting itu toh. Hari ini jemaat-jemaat, apalagi jemaat medsos, lagi suka sekali supaya kekristenan memenangkan perdebatan-perdebatan. Dan saya mau bilang dalam nama Yesus cukup sudah. Yang paling penting adalah kesatuanmu dengan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang oh Yesusku, ku cinta Kau. Dan karena itu saya bilang pada saudara, untuk sebuah kebenaran tidak membutuhkan persetujuan. Saya ulangi, untuk sebuah kebenaran tidak membutuhkan persetujuan. Yandi Manobe percaya Yesus, beliau tidak setuju, tidak ada urusan, tidak ada urusan. Saudara masih butuh pengakuan.
Yang paling bagus kalau Yesus yang mengaku kita. Bukan. Untuk sebuah kebenaran tidak butuh persetujuan. Jangankan Yesus, saya punya istri. Waktu saya nikah dengan saya punya istri, ada yang bilang, kenapa nikah dengan dia? Itu perempuan ini. Saya punya istri. Saya mau nikah dengan dia, kenapa saudara yang pusing? Itu baru istri. Apalagi Yesus. Sekarang di bagian terakhir. Lalu menjaga kekudusan sampai sejauh mana? Supaya kita jangan sekedar jadi aktivis. Banyak orang aktivis rohani, kegiatannya banyak. Pendeta Yandi 1 tahun bisa khotbah di KKR itu kira-kira 260 sampai 263 kali. Saya merenungkan terus, apakah saya menyatu dengan Tuhan. Saya pakai contoh, Adi minta tolong bantu saya. Ini bagian terakhir, saudara lihat bagian ini. Saudara terbiasa dengan bagian ini, tapi saya mau ajak ulang saudara melihat ini. Kesatuan dengan Kristus dalam kesucian. Anggaplah ini tangan Tuhan, dan anggaplah ini tangan orang berdosa. Ini kita anggap saja, Ini saya juga berdosa lah, tapi ini kita anggap saja. Anggap saja ini tangan Tuhan, ini tangan orang berdosa. Sekarang kita minta orang berdosa yang sudah bertobat ini coba-coba pegang Tuhan Yesus, pegang kuat, lebih kuat, tambah kuat, saya makin kuat. Nah ini paling kuat, tambah kuat ya. Sekarang saya bertanya, kita investigasi. Pegang sekuat ini bisa bertahan berapa lama sih? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Belum tentu. 1 hari bisa? Apalagi 17 tahun bisa? mati akal. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Yang dia harus lakukan adalah dalam kesucian tadi. Dia harus membiarkan tangan Tuhan yang pegang. Supaya setiap kali sebagai manusia dia tidak berdaya seolah-olah tangan-tangan ini mau terlepas, jari-jari mau terlepas. Tangan Tuhan tetap memegang dia. Amin. Tuhan memberkati.